Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Bernardo Tavares kini tak lagi menjadi pelatih PSM dan digantikan oleh seorang pelatih dari Republik Ceko dan kini tengah menyusun seperti apa taktik dan juga komposisi pemain untuk laga berikutnya untuk PSM. Dan untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Kaswadi dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Kaswadi. Ya, selamat sore, Ilu. Ya, rekan Kaswadi silakan dengan laporan Anda terkait dengan pelatih baru PSM Makassar saat ini yang menggantikan Bernardo Tavares. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan kepada para Tribuners bahwa pada Selasa 28 Oktober 2025 malam hari, manajemen PSM Makassar resmi mengumumkan Thomas Trukha sebagai juru taktik baru PSM Makassar mengarungi sisa kompetisi Super League 2025-2026. Pelatih asal Ceko ini akan mengarsiteki PSM dalam jangka pendek, di mana kontrak dia diikat kontrak hingga akhir musim 2025-2026. Adapun uh, alasan pertimbangan kenapa Thomas Turha di kontrak jangka pendek oleh manajemen PSM Makassar, karena memang PSM sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita tahu bahwa saat ini kompetisi sudah berjalan dan memasuki uh, awal kompetisi, dan skuad yang ada sudah terbentuk ketika Thomas Turha hadir di PSM Makassar. Tentu dengan pertimbangan tersebut akan sulit ketika Thomas Turha diberi kesempatan panjang dengan materi pemain yang ada. Adapun target diberikan oleh manajemen PSM Makassar kepada pelatih baru ini, yakni bisa menembus 5 besar sesuai dengan target awal PSM Makassar sebelum kompetisi bergulir. Di mana meskipun saat ini kita tahu PSM Makassar berada di papan bawah, tepatnya berada di peringkat 14 klasemen dengan 8 poin, selisih 2 poin dengan penghuni papan atas zona degradasi PSBS Biak, dan selisih 16 poin dengan pemuncak klasemen Borneo FC. Dan kenapa target 5 besar ini dipasang? Karena dilihat bahwa uh, uh, hal ini masih realistis untuk diraih PSM dengan finish di 5 besar, mengingat kompetisi baru berjalan hingga 8 pekan dan kompetisi masih panjang, sehingga target itu masih dianggap realistis oleh manajemen PSM Makassar, dan pelatih Thomas Turha juga mengamini dari target yang diberikan oleh manajemen. Mungkin itu Ilo yang sampai saya sampaikan. Baik, dan juga untuk persiapan pertandingan selanjutnya begitu rekan Kaswadi terkait dengan pelatih baru Thomas Truha dan ingin PSM Makassar bermain terorganisir, mungkin seperti apa terkait hal tersebut? Ya, kita tahu bahwa tentu setiap pelatih punya filosofi permainan tersendiri, termasuk dengan Thomas Turha. Kita tahu bahwa selama 3 tahun 5 bulan 20 hari PSM ditukangi oleh PSM oleh mohon maaf ditukangi oleh Bernardo Tavares, di mana pelatih asal Portugal tersebut mempunyai filosofi permainan yang pragmatis, tidak mementingkan permainan indah, terpenting adalah kemenangan. Makanya permainan ataupun desain bermain yang dibangun oleh Bernardo Tavares lebih bermain di mana compact defense, yakni lebih banyak menunggu di area pertahanan sendiri, kemudian ketika merebut bola dari lawan langsung melancarkan serangan balik cepat. Nah, taktik ini cukup berbeda dengan yang ingin dijalankan oleh Thomas Turha di PSM Makassar, di mana dia ingin lebih PSM Makassar lebih menguasai bola, mengontrol bola, karena dia merasa dengan menguasai bola maka lawan tidak punya kesempatan untuk melakukan penyerangan, dan dia juga ingin organisasi pertahanan dan penyerangan lebih uh, terorganisir, dan ketika kehilangan bola langsung melakukan pressing ketat ke pemain tanpa harus menunggu mundur ke area belakang. Kemudian dia juga ingin para pemainnya ini tajam di depan gawang lawan. Ya, kita tahu bahwa memang saat ini
produktivitas gol PSM sangat kurang. Dari 8 pertandingan hanya 8 gol yang mampu didasarkan, artinya hanya satu gol per laga yang dibukukan. Mungkin itu, Ilu. Ya, baik, dengan hadirnya pelatih baru ini, rekan Kaswadi, apa kemudian tanggapan dari mungkin para pemain ataupun juga pengamat sepak bola yang sejauh ini mengikuti perkembangan PSM Makassar? Ya, dari pengamat sendiri, Syamsuddin Umar mengingatkan kepada Thomas Tuchel bahwa PSM ini mempunyai filosofi permainan tersendiri, di mana kita tahu PSM punya karakter keras, cepat, dan sangat ngotot dalam bermain. Nah, hal ini yang harus dipahami oleh pelatih baru tersebut, dan selain itu juga ada beberapa permainan yang sudah sangat bagus dijalankan oleh di zaman Bernardo Tavares, di mana ketika PSM Makassar kehilangan bola ada 2-3 pemain yang langsung melakukan pressing tinggi. Ketika hal itu tidak berhasil, maka mereka mundur ke belakang ke areanya untuk menyusun strategi kembali. Ada juga terkait transisi cepat yang di masa Tavares sangat efektif, hanya 2-4 sentuhan langsung bisa memberikan ancaman ke gawang lawan. Nah, hal ini diminta oleh pengamat Syamsuddin Umar kepada Thomas Tuchel untuk dilanjutkan. Kalaupun dia juga sangat mewanti-wanti pelatih berusia 54 tahun itu untuk tidak melakukan perombakan besar-besaran karena akan sulit melakukan perubahan di tengah kompetisi berjalan, di mana materi pemain yang ada saat ini bukan dari pilihan dari pelatih 54 tahun tersebut. Sekian, Ilu. Iya, baik, terima kasih rekan Kaswadi atas laporannya dari Makassar. Kami menantikan berbagai program ataupun juga berbagai laporan menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan konferensi pers pelatih baru PSM Makassar yang kini akan membawahi PSM Makassar. Mau kita memberikan tantangan kepada lawan, oke? Pada saat kita kehilangan bola, kita akan langsung mencoba untuk memenangkan bola kembali, bereaksi untuk memenangkan bola kembali. Dan saya juga mau tim ini bisa menciptakan banyak peluang, oke? Peluang-peluang untuk mencetak gol, dan hal-hal ini kita akan bekerja keras untuk meningkatkan hal-hal ini di latihan. Dan inilah yang ingin saya lakukan di tim ini, dan tentu saja kita berharap semua dengan kerja keras yang kita akan tunjukkan di latihan, hal-hal ini akan berbuah nanti di pertandingan dengan hasil-hasil yang baik. Perlu tekankan bahwa kita ada di tanah yang banyak orang pejuangnya, dan saya ingin pemain-pemain di dalam tim ini tahu daerah mana yang mereka wakili di dalam sepak bola Indonesia. Dan kadang-kadang pemain-pemain muda atau ada beberapa pemain tidak tahu akar atau histori daripada klub ini. Dan saya perlu ingatkan mereka dan bangkitkan jiwa pejuang dari mereka terkait dengan Ya, terima kasih. Sekarang sesi foto, Pak, silakan. Betul. Coach, aman. Lagi coach. Ya, sudah. Mari ke sini. Sir. Coach. Tengah. Nice, beautiful. Okay. Halo, how are you? Apa kabar? Good. The sports physio master, how are you? Zaki. Baik.
Hello. How are you? Good. How are you? Nice to meet you. Okay, so this is our team? Yeah. The wait for this. I think it's Nama saya Thomas. Saya jurulatih untuk bola sepak di PSM Makassar. Apa kabar? Baik. Bagus. Nama? Hairul. Remember? Yeah. Yeah. So now I can do. How are you? Okay, nice to meet you. You look smart. Coffee? You look like the Coffee? gentleman from Oh, you pay? Because I lose. Next official training? Official training? Official training? I don't take coffee. No, not official. I mean, which team do you want to get coffee? Okay. I can make some. So I see you later. That's why he drink Real Madrid. That's why he used because he win. Continue with the previous game, or how we want to change. So I will share a bit what I said to my players. I don't want to wait. I want to be active. I want us to control the ball. More you control the ball, more chances you have to score. More you control the ball, less chance for opponent to score. I want us to work as a team, to be organized, not only in defense, but also in attack. I want my team to challenge the opponent, to gain the ball as soon as possible back if you will do mistake, to try to win the ball again for us and to control. I want us to create the chances. I want us to play in the scoring area. I want us to have the numbers in the box, because again, if you have all these components, you have the chance to win the game. So I believe in some time, more we will do, more we will work on it on training, more we will do it in the games. The time will come when the results will come back to our side. So this is what I want to bring, what I want to change. I'm looking forward to be on the field with the players and start to work on it. Dari pertanyaan kedua tadi tentang sepak bola dan taktik, coach bilang bahwa dia tidak suka menunggu, dia mau timnya aktif, kontrol bola, ya, dan sebanyak mungkin kontrol bola di tim kita akan lebih baik untuk kita, dan sesedikit mungkin tim lawan mengontrol bola, mereka akan lebih sulit untuk menciptakan peluang kepada kita. Dan saya mau tim ini lebih terorganisasi, bertahan dan juga menyerang. Dan saya mau kita memberikan tantangan kepada lawan, oke? Pada saat kita kehilangan bola, kita akan langsung mencoba untuk memenangkan bola kembali, bereaksi untuk memenangkan bola kembali. Dan saya juga mau tim ini bisa menciptakan banyak peluang, oke? Peluang-peluang untuk mencetak gol, dan hal-hal ini kita akan bekerja keras untuk meningkatkan hal-hal ini di latihan. Dan inilah yang ingin saya lakukan di tim ini, dan tentu saja kita berharap semua dengan kerja keras yang kita akan tunjukkan di latihan, hal-hal ini akan berbuah nanti di pertandingan dengan hasil-hasil yang baik.
perlu tekankan bahwa kita ada di tanah yang banyak orang pejuangnya, dan saya ingin pemain-pemain di dalam tim ini tahu daerah mana yang mereka wakili di dalam sepak bola Indonesia. Dan kadang-kadang pemain-pemain muda atau ada beberapa pemain tidak tahu akar atau histori daripada klub ini. Dan saya perlu ingatkan mereka dan bangkitkan jiwa pejuang dari mereka terkait dengan Ya, terima kasih. Sekarang sesi foto, Pak, silakan Pak. Ya. Betul. Clear, coach. Ya, benar. Benar, sir. Coach. Tengah. Nice, beautiful. Okay. Halo, how are you? Apa kabar? Good. The sports physio master, how are you? Zaki. Right. Yes, okay. Hello. How are you? How are you? Nice to meet you. Okay, so this is our game? Yeah. the wait for this. Nama saya Thomas. Saya jurulatih untuk bola sepak di PSM Makassar. Apa kabar? Baik. Bagus. Nama? Hairul. Remember? Yeah. Yeah. So now I can do. How are you? Okay, nice to meet you. You look smart. Coffee? You look like the How many? gentleman from Coffee? Oh, you pay. Because I lose. Like official training? Official training? Official training? I don't take coffee. No, not official. I mean, which team do you want to get coffee? Okay. I can make some. So I see you Yeah. later. That's why he drink Real Madrid. That's why he used, because he win. Continue with the previous game, or how we want to change. So I will share a bit what I said to my players. I don't want to wait. I want to be active. I want us to control the ball. More you control the ball, more chances you have to score. More you control the ball, less chance for opponent to score. I want us to work as a team, to be organized, not only in defense, but also in attack. I want my team to challenge the opponent, to gain the ball as soon as possible back if you will do mistake, to try to win the ball again for us and to control. I want us to create the chances. I want us to play in the scoring area.
I want us to have the numbers in the box, because again, if you have all these components, you have the chance to win the league. So I believe in some time, more we will work on it on training, more we will do it in the games. The time will come when the results will come back to our side. So this is what I want to bring, what I want to change. I'm looking forward to be on the field with the players and start to work on it. Dari pertanyaan kedua tadi tentang sepak bola dan taktik, coach bilang bahwa dia tidak suka menunggu, dia mau timnya aktif, kontrol bola, ya, dan sebanyak mungkin kontrol bola di tim kita akan lebih baik untuk kita, dan sesedikit mungkin tim lawan mengontrol bola, mereka akan lebih sulit untuk menciptakan peluang kepada kita. Dan saya mau tim ini lebih terorganisasi, bertahan dan juga menyerang. Dan saya mau kita memberikan tantangan kepada lawan, oke? Pada saat kita kehilangan bola, kita akan langsung mencoba untuk memenangkan bola kembali, bereaksi untuk memenangkan bola kembali. Dan saya juga mau tim ini bisa menciptakan banyak peluang, oke? Peluang-peluang untuk mencetak gol, dan hal-hal ini kita akan bekerja keras untuk meningkatkan hal-hal ini di latihan. Dan inilah yang ingin saya lakukan di tim ini, dan tentu saja kita berharap semua dengan kerja keras yang kita akan tunjukkan di latihan, hal-hal ini akan berbuah nanti di pertandingan dengan hasil-hasil yang baik. Perlu tekankan bahwa kita ada di tanah yang banyak orang pejuangnya, dan saya ingin pemain-pemain di dalam tim ini tahu daerah mana yang mereka wakili di dalam sepak bola Indonesia. Dan kadang-kadang pemain-pemain muda atau ada beberapa pemain tidak tahu akar atau histori daripada klub ini. Dan saya perlu ingatkan mereka dan bangkitkan jiwa pejuang dari mereka terkait dengan Ya, terima kasih. Sekarang sesi foto, Pak, silakan. Betul. Coach, aman. Lagi coach. Ya, sudah. Ya, sir. Coach. Tengah. Nice, beautiful. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Srikandi Women Support Women, Srikandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.